Assalamualaikum, selamat datang di channel Hamka YT. Kali ini saya akan menceritakan 10 kisah mengerikan yang pernah terjadi di Tol Cipularang. Sebelum masuk ke videonya jangan lupa like, share and subscribe. Baiklah, kita langsung saja ke ceritanya, let's go. Tol Cipularang adalah jalan yang menghubungkan antara Jakarta dan Bandung yang terhubung dengan jalan tol Cikampek dan Cilenyi. Kata Cipularang sendiri adalah singkatan dari Cikampek, Purwakarta dan Padalarang. Tol Cipularang ini mempunyai panjang 58,5 km. Seperti yang kita ketahui, sering terjadi kecelakaan di Tol Cipularang ini. Dan inilah kisah mengerikan yang pernah terjadi di Tol Cipularang. Yang pertama adalah adanya mobil misterius. Beberapa orang percaya bahwa ada sebuah mobil misterius yang kerap kali menjadi teror para pengendara yang melintas di Cipularang pada malam hari, terutama setelah Waduk Jatiluhur dari arah Bandung. Ada seorang pria yang menuturkan bahwa dia harus kembali ke Jakarta melewati Cipularang saat malam hari dan dia mengambil jalur kanan. Lalu tiba-tiba dari arah belakang ada mobil yang memberikan sorotan lampu berulang-ulang. Karena merasa mobil di belakangnya tak sabar, pria itu langsung memilih jalur kiri, namun rupanya mobil itu tetap mengikutinya ke arah kiri juga dan terus memberikan sorotan lampu yang menyilaukan. Merasa kesal, pria itu langsung mengintip mobil tersebut dari kaca spion tengah. Bersamaan dengan itu ia menyadari bahwa di depannya ada sebuah truk gandeng besar. Beruntung, pria itu langsung menginjak rem dan mobilnya berhenti. Namun betapa kagetnya sang pengendara mobil tersebut saat melihat ke arah belakang. Mobil yang mengikutinya dari tadi tiba-tiba menghilang. Yang kedua adalah diikuti oleh hantu bocah. Kisah lain angkernya Cipularang pernah dialami seorang keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan seorang anak berusia 8 tahun yang akan berlibur ke Bandung. Mereka bertiga berangkat dari Jakarta pada Jumat sekitar pukul 9 malam melewati Cipularang. Saat melintas di Cipularang, sang anak merasa ingin buang air kecil. Mobil pun berhenti dan si anak keluar dari mobil. Beberapa menit kemudian dia kembali masuk dalam mobil bersama orang tuanya dan melanjutkan perjalanan ke Bandung. Liburan ke Bandung rupanya tidak berjalan bahagia. Si anak justru kerap kali diam, tampak murung dan pucat. Menyadari ada yang aneh pada anaknya, kedua orang tuanya memutuskan kembali ke Jakarta pada hari Minggu sekitar pukul 10 malam dan si anak meminta untuk kencing lagi di lokasi yang sama. Rasa panik mulai timbul pada orang tuanya karena si anak yang keluar untuk kencing tiba-tiba menghilang. 1 jam kemudian mereka menghubungi petugas tol dan disebutkan si anak tiba-tiba ada di pos jaga. Betapa kagetnya kedua orang tua itu saat petugas memberitahu jika anak mereka sudah ada di pos jaga tol Cipularang selama 2 hari semenjak Jumat malam. Lalu siapa yang ikut ke Bandung? Yang ketiga adalah melintasi jalur iblis. Sebuah kisah dialami seorang musisi Bandung pada tanggal 1 Juni tahun 2008 silam. Saat itu dia bersama istrinya serta seorang teman bersama istri dan anaknya melakukan perjalanan dari Jakarta ke Bandung melalui tol Cipularang. Keanehan mulai terjadi saat memasuki KM 64, tiba-tiba temannya mencium bau darah dan istri temannya meneriakkan ada kereta api berjalan di bagian kanan jalan yang normalnya di jalur KM 64 tidak ada jalur kereta. Sedetik setelah kejadian aneh itu pria ini menyadari jika dia sudah berada di jalur berlawanan dengan truk besar di depan dan sambil membunyikan klakson kencang. Beruntung bagi pria ini karena dia berhasil menyeimbangkan kecepatan tepat di saat truk Fuso beberapa meter di depannya. Setelah berhasil menguasai diri, pria ini menyadari jika dia sudah berada di KM 70 yang berarti hanya dalam beberapa detik dia sudah melaju sejauh 6 km. Yang keempat adalah adanya penumpang tambahan. Beberapa orang di Bandung memang banyak yang bekerja di Jakarta dan melewati tol Cipularang untuk mempersingkat jalur mereka.
Namun perjalanan di Cipularang menjadi kisah menyeramkan yang dialami wanita ini. Di mana karena hari pertama kerja, dia akhirnya naik travel pukul 8 malam dari Bandung ke Jakarta yang rupanya hanya berisi dia dan sopirnya. Ketika ada di Cipularang dan melintasi daerah Purwakarta, keanehan mulai terjadi saat sang sopir travel minta si wanita untuk banyak berdoa. Tak hanya banyak berdoa, sang sopir travel juga meminta wanita ini jangan menoleh ke belakang dan jangan kaget. Karena penasaran, wanita yang duduk di bangku mobil bagian tengah ini melihat ke spion tengah dan betapa kagetnya dia karena di kursi paling belakang ada sosok wanita dengan wajah rusak. Yang kelima adalah mengantuk tiba-tiba. Ada yang bilang tol Cipularang di kisaran KM 90 itu merupakan jalur tengkorak. Orang yang awalnya mengendarai mobil dengan kondisi segar bugar dan tanpa mengantuk tiba-tiba merasakan lemas dan ngantuk luar biasa. Pernah ada seorang pria yang berangkat dengan sehat tiba-tiba merasakan ngantuk luar biasa ketika mobilnya melintasi KM 90. Bahkan pria ini mengaku matanya terpejam beberapa detik dan mobilnya sempat oleng ke jalur kanan atau kiri. Beruntung bagi dia, dengan kondisi super ngantuk misterius itu dia berhasil melintasi Cipularang sampai KM 120 yang secara ajaib langsung segar kembali. Yang keenam adalah ada iblis raksasa. Beberapa mahasiswa yang berkuliah di kawasan Cileunyi memang kerap menggunakan Cipularang sebagai jalur favorit. Namun mereka rupanya juga menyadari keangkeran kawasan itu terutama antara KM 97 KM 99 yang disebut pusat kawasan iblis karena melintasi Gunung Hejo, gunung yang dilewati oleh Cipularang. Sudah lama kisah soal Gunung Hejo sebagai tempat keramat tersebar. Bahkan kabarnya investor pembangunan Cipularang terpaksa mengambil jalur memutar untuk pembangunan tol karena Gunung Hejo tak bisa ditembus. Dan kisahnya ada seorang pria yang melintasi KM 97 KM 99 pada pukul 2 pagi bersama supirnya dan saat melewati kawasan Gunung Hejo, dia melihat ada sepasang kaki berbulu yang dalam bahasa Sunda disebut uncang-uncang dengan ukuran luar biasa besar. Di mana satu kaki saja besarnya lebih dari 2 bus berkapasitas 60 orang melintas sejauh 3 langkah dan langsung hilang. Yang ketujuh adalah ada kepala melayang. Sebuah kisah mengerikan datang dari sekelompok muda-mudi yang sedang berlibur ke Bandung. Saking asyiknya berlibur mereka akhirnya baru pulang kembali ke Jakarta pada pukul 11 malam melalui tol Cipularang dengan kondisi hujan rintik-rintik. Dalam mobil yang mereka kendarai, hanya ada 2 orang yang masih terjaga yakni sang sopir dan seorang yang duduk di bangku depan. 2 orang itu merasakan hal yang sama yakni perasaan yang tidak enak ketika melintasi Cipularang. Dan benar saja, firasat itu menjadi kejadian mengerikan ketika mereka melihat ada sosok kepala melayang dengan rambut panjang tanpa badan di pinggir jalan tol. Yang kedelapan adalah jalur Tengkorakem 97. Kisah lain datang dari 3 orang yang hendak menuju Bandung dan mereka melintasi tol Cipularang pada pukul 2 pagi. Sampai di KM 95 sampai 110 hujan langsung turun deras dengan hujan badai yang kencang. 1 orang pun bertahan menjadi sopir dengan mata yang mengantuk sementara 2 rekannya tertidur. Saat itu dia merasakan hal yang aneh di kilometer tersebut yakni dia melihat sebuah gerbang super besar. Tak hanya itu, dia juga merasa mobilnya berulang kali hampir menabrak pembatas jalan sebelah kanan meskipun saat mobil lajunya diperlambat tidak ada penghalang. Dan yang ketiga dia melihat 2 orang wanita yang seperti nenek-nenek menyeberang di tengah jalan dengan kedua kaki tidak menapak ke tanah. Yang kesembilan adalah mobil mendadak berat. Sebuah kisah dialami seorang pria yang melakukan perjalanan sendiri dari Bandung menuju Jakarta pada pukul 11 malam. Perjalanan itu terjadi pada malam Jumat. Karena kelelahan pria ini akhirnya berhenti di KM 97 dan tertidur selama 1-2 jam namun
Sinya gelisah hingga akhirnya pria ini memutuskan melanjutkan perjalanan. Saat itu dia merasa mobilnya aneh karena mendadak menjadi berat padahal memakai mesin transmisi matic. Hingga akhirnya dia melintasi KM 90 yang begitu gelap dan kali ini tak hanya merasakan berat pada mobilnya, dia juga merinding serta bahu berat. Dalam kondisi itu dia hanya bisa diam berdoa sampai akhirnya mobil itu berhasil melintasi keluar Jatiluhur dengan kembali ringan dan normal. Yang terakhir adalah arwah penunggu Cipularang. Bagi beberapa penduduk lokal mereka percaya jika di sepanjang jalur yang rawan kecelakaan itu ditunggui makhluk halus bernama Kamilin. Dikisahkan Kamilin adalah sesepuh kampung setempat yang hidup pada masa penjajahan Belanda dan sangat sakti. Dulu saat pembangunan Cipularang yang dipenuhi dengan banyak korban pekerja, arwah Kamilin datang dan meminta untuk dibuatkan jembatan penyeberangan di KM 91. Warga setempat jika arwah Kamilin itu tinggal di Gunung Hejo yang ditandai dengan sebuah batu besar berwarna putih yang gagal dijinakkan oleh kontraktor Cipularang yang kerap menjadi lokasi di mana Kamilin menampakkan diri. Disebutkan sosok Kamilin itu berbentuk ular dengan badan sebesar paha orang dewasa dan memakai kalung emas. Sosok Kamilin kerap terlihat dalam rentang 10 km antara KM 88 sampai KM 100 yang kerap kali dianggap sebagai jalur maut Cipularang. Itulah tadi 10 hal mengerikan yang pernah terjadi di Tol Cipularang. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa.